Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas 2D akan mempresentasikan untuk praktikum mikrobiologi dengan judul praktikum koefisien fenol. Dengan anggota yang pertama ada Rohaini Syabani, Anissa Nur Apipah, Fatimah Ajahra, Syifa Destria Putri, dan Gina Aulia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fatimah Zahra. Definisi koefisien fenol. Fenol adalah salah satu disinfektan yang efektif dalam membunuh kuman. Koefisien fenol adalah perbandingan ukuran keampuhan suatu bahan antimikroba dibandingkan dengan fenol sebagai standar. Fenol dijadikan pembanding karena fenol sering digunakan untuk memusnahkan mikroorganisme. Angka koefisien fenol yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa senyawa yang bersifat antimikroba tersebut kurang efektif dibandingkan fenol. Sebaliknya, apabila koefisien fenol lebih dari 1, artinya antimikroba tersebut lebih ampuh daripada fenol. Zat-zat antimikroba yang dipergunakan untuk disinfektan harus diuji dulu ke efektivitasnya. Tujuan pengujian koefisien fenol ini diperlukan untuk mengetahui efektivitas suatu senyawa aktif pada produk antiseptik dan disinfektan dan menentukan daya hambat suatu sediaan yang berpotensi sebagai antiseptik atau disinfektan dengan membandingkannya terhadap standar fenol atau koefisien fenol. Untuk prinsip percobaan, terjadinya kekeruhan di dalam tabung yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri dihubungkan dengan waktu kontak bakteri dengan zat dan konsentrasi zat melalui serangkaian pengenceran. Untuk alat dan bahannya, untuk alat yang pertama ada pipet volum 1 mili, pipet volum 10 mili, tabung reaksi kecil, tabung reaksi 10 mili, rak tabung reaksi, labu ukur 100 mili, OC, bunsen, stopwatch, dan untuk bahan ada bulion, aquades, desinfektan, bakteri Staphylococcus aureus. Untuk faktor yang mempengaruhi koefisien fenol, yang pertama ada suhu. Di mana suhu dapat mempengaruhi koefisien fenol. Apabila kenaikan suhu terjadi, maka dapat meningkatkan koefisien fenol tersebut, sedangkan untuk penurunan suhu juga dapat mempengaruhinya. Kemudian yang kedua ada aktivitas permukaan, di mana aktivitas ini berinteraksi dengan fenol tergantung pada kemampuan satu zat untuk berinteraksi dengan permukaan padat. Kemudian yang ketiga ada pH. Di mana pH larutan fenol adalah senyawa asam lemah yang dapat terisolasi dalam larutan, dan jika pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka disosiasi fenol akan berkurang dan akan mempengaruhi koefisien fenol tersebut. Kemudian yang keempat adanya zat pengganggu. Zat pengganggu atau senyawa lain yang ada pada pembentukan kompleks pada fenol tersebut mengurangi ketersediaannya untuk bereaksi dengan reagen dan digunakan dalam pengukuran koefisien fenol. Dan selanjutnya ada prosedur. Dalam prosedur kerja ini, sebelumnya pada tabung A sampai F itu telah diisi larutan uji sebanyak 5 mili. Nah, lalu ditambahkan suspensi kuman sebanyak 0,2 mili pada setiap tabung dari tabung A sampai tabung F dengan jeda waktu 30 detik per tabung, sehingga diperoleh waktu dari tabung A sampai tabung F itu 2,5 menit. Setelah 2,5 menit, dari tabung A menggunakan jarum OC dimasukkan ke dalam tabung A1. Ditunggu dulu 30 detik, lalu setelah itu dari tabung B ke dalam tabung B1 itu menggunakan jarum OC juga dimasukkan dari tabung B ke tabung B1 menggunakan jarum OC. Setelah 30 detik baru dari tabung C ke dalam tabung C1. Begitu seterusnya sampai ke tabung yang F6. Next.
Nah, di sini juga dijelaskan dapat dilihat video pembuatan video prosedurnya. Ditambahkan 5 mili larutan, lalu setiap lalu ditambahkan 2,5 mili larutan stok yang suspensi kuman itu, atau bisa larutan yang lain. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis bakteri uji yang biasanya digunakan. Yang pertama ada Staphylococcus aureus, yaitu merupakan bakteri gram positif yang sebagian besar ditemukan pada kulit, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan makanan manusia. Bakteri Staphylococcus aureus patogen bersifat invasif, menyebabkan hemolisis, membentuk koagulase, dan mampu meragikan manitol. Dapat menyebabkan keracunan makanan. Terdapat enterotoksin pada makanan yang terkontaminasi bakteri Staphylococcus aureus, adanya gejala demam. Selanjutnya, bakteri yang kedua yaitu Escherichia coli, di mana Escherichia coli ini dalam dunia mikrobiologi termasuk klasifikasi sebagai bakteri gram negatif, berbentuk batang dan masuk dalam keluarga Enterobacteriaceae. Dalam banyak literatur, bakteri Escherichia coli ini menghuni saluran usus bagian bawah hewan berdarah panas termasuk manusia. Selanjutnya yaitu ada Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi berbentuk batang, gram negatif, fakultatif, anaerob, dan aerob. Tidak berseliora, bergerak menggunakan flagel peritrik, mudah berkembang biak pada perbenihan biasa dan tumbuh baik pada perbenihan yang mengandung empedu. Selanjutnya ada Bacillus cereus, berbentuk batang besar, tergolong dalam gram positif dan bersifat fakultatif aerob. Bakteri ini akan membentuk rantai. Bacillus cereus tahan terhadap panas kering dan disinfektan kimia tertentu selama waktu yang cukup lama, dan dapat bertahan selama bertahun-tahun dalam tanah kering menggunakan sumber nitrogen dan karbon. Sederhana untuk energi dan pertumbuhannya. Dan yang kelima ini ada Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa termasuk bakteri gram negatif. Bakteri tersebut bersifat aerob, tidak berspora, tidak mempunyai selubung dan mempunyai flagel monotrik sehingga selalu bergerak. Pseudomonas aeruginosa bersifat aerob obligat yang tumbuh dengan cepat pada berbagai tipe medium. Berikutnya ada rumus koefisien fenol.
yaitu A banding B ditambah C banding D, kemudian dibagi 2. Nah, untuk keterangannya, yang A itu adalah konsentrasi fenol tercepat membunuh, yang B itu konsentrasi desinfektan tercepat membunuh, yang C adalah konsentrasi fenol terlama membunuh, dan yang D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Next. Nah, di sini terdapat contoh. P1 dikali N1 sama dengan P2 dikali N2. Nah, P1-nya itu 1/50. Sama dengan V2-nya itu 5 dikali N2 adalah 1/50. Nah, yang di sini ditanyakannya itu adalah V1. Berarti N1-nya 1/50 sama dengan V2 5 dikali 1/50 dijumlahin hasilnya 0,02. Nah, nanti 5 dikali 0,2 hasilnya 0,1. Berarti P1 itu sama dengan 0,1 dibagi 0,02 hasilnya 5 mili. Nah, yang kedua itu ada contoh V1 sama P1 kali N1 sama dengan P2 kali N2. Sama seperti contoh yang pertama. Di sini itu N1-nya 1/50 sama dengan 5 dikali 1/50. Di sini juga kan yang ditanyakannya V1. Berarti N1-nya 1/50 sama dengan 5 kali 0,02. 0,02 itu hasil dari 1/50. Nah, nanti 5 dikali 0,02 itu hasilnya 0,1. Berarti V1 sama dengan 0,1/0,02. Sama dengan 5 mili. Yang untuk di bawahnya juga sama. Next. Nah, di sini ada perhitungan konsentrasi stok desinfektan uji dan fenol 2 gram per 100 mili atau 1/50 gram per mili. Nah, kekuatan fenol atau disinfektan ujinya ada 1/50 untuk A, 1/60 untuk B, 1/70 untuk C, 1/80 untuk D, 1/90 untuk E, dan 1/100 untuk F. Kemudian ada ambil dari 1/50 gram per milinya. Nah, untuk 1/50 yang A itu adalah 5, untuk aqueous sterilnya ada 0, volume totalnya ada 5, kemudian volume yang dibuangnya ada 0. Begitu dengan seterusnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.